Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mario Nurmansyah, SPD ME, selaku dosen pengampu mata kuliah Elektronika Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi transistor BJT sebagai salah satu syarat tugas mata kuliah Elektronika Dasar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Junior Ibrahim dengan NIM 23050800029 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Pada minggu yang lalu kita telah menerima materi mengenai transistor. Di sini yang pertama adalah pengertian. Pengertian transistor adalah sebuah komponen semikonduktor yang memiliki fungsi dalam berbagai rangkaian elektronik. Transistor merupakan sebuah komponen yang dapat dijadikan sebagai penguat, pemutus, penyambung arus, atau switching. Bukan hanya hal itu saja, transistor juga sebagai stabilisasi tegangan serta modulasi sinyal. Transistor memungkinkan kontrol yang baik atas arus listrik, memungkinkan pembuatan perangkat yang lebih kompleks dan efisien. Transistor pada umumnya memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor, dan memiliki 5 jenis utama, yaitu bipolar junction transistor atau BJT, kemudian field effect atau FET, kemudian single electron insulated gate bipolar, kemudian giant transistor atau GTR. Kita masuk ke jenis transistor BJT terlebih dahulu. Transistor BJT dibagi menjadi 2, yaitu transistor BJT NPN dan PNP. Pada transistor BJT NPN terdiri atas 3 lapisan semikonduktor, di mana 2 lapisan material semikonduktor tipe N itu negatif, kemudian 1 lapisan material semikonduktor tipe P itu positif. Di sini saat basisnya diberikan muatan positif, kolektor akan mengalirkan muatan arus ke emitor. Maka saat basisnya dihubungkan dengan arus positif, transistor NPN akan aktif dan mengeluarkan arus negatif pada kaki kolektor. Kemudian transistor BJT NPN ini juga terdiri atas 3 lapisan semikonduktor, namun berbeda atau berbanding terbalik dengan yang sebelumnya, yaitu NPN, di mana 2 lapisan material semikonduktor tipe P itu positif dan 1 lapisan material semikonduktor tipe N itu negatif. Cara kerjanya, saat basisnya diberikan muatan negatif, emitor akan mengalirkan muatan arus ke kolektor. Maka saat basisnya dihubungkan dengan arus negatif, transistor PNP akan aktif dan mengeluarkan arus positif pada kaki kolektor. Nah, ini terbalik dengan yang NPN tadi. Oke, lanjut. Jenis transistor. Nah, selain BJT tadi sudah saya sebutkan di pengertian, ada beberapa jenis transistor. Di sini saya lampirkan 4 jenis transistor, yaitu BJT, bipolar junction transistor, FET, field effect transistor, kemudian IGBT, insulated gate bipolar transistor, kemudian T-resistor atau SCR, silicon control rectifier. T-resistor ini kalau diingat sama seperti dioda ya. Ya, T-resistor adalah dioda. Oke, untuk yang pertama yaitu BJT. BJT ini terdiri atas 2 junction PN. Ini biasa digunakan untuk penguat arus, penguat sinyal, saklar, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Kemudian untuk FET atau FET ini menggunakan medan listrik untuk mengendalikan konduktivitas, memungkinkan kontrol yang lebih baik atas arus listrik. FET ini memiliki 2 jenis utama, yaitu junction FET atau GFET dan metal oxide semikonduktor field effect transistor atau MOSFET. FET ini biasa digunakan untuk penguat arus, pemutus, penyambung, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal.
Selanjutnya IGBT, Insulin Gate Bipolar Transistor. IGBT ini merupakan kombinasi antara BJT dan MOSFET, menggabungkan keuntungan keduanya dan digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan daya yang tinggi seperti motor listrik, inverter, dan pengendali daya. Kemudian T-resistor atau SCR, Silicon Control Rectifier atau dioda, merupakan semikonduktor yang digunakan sebagai saklar elektronik yang dapat dioperasikan dalam kondisi on atau off. Ini berguna dalam pengendalian daya tinggi dan aplikasi seperti mengatur kecepatan motor dan kontrol pemanas. Selanjutnya kita pada pengaplikasian transistor, aplikasi transistor. Di sini saya melampirkan rangkaian speaker protektor dan rangkaian transistor sebagai penguat pada audio. Transistor BJT pada rangkaian speaker berperan dalam menguatkan sinyal audio yang lemah. Sebelum diteruskan ke speaker, transistor BJT juga dapat berperan sebagai saklar dalam rangkaian speaker. Ketika digunakan sebagai saklar, transistor BJT dikendalikan untuk memutus atau mengalirkan arus listrik ke speaker berdasarkan sinyal yang diterimanya. Misalnya dalam rangkaian amplifier kelas B atau kelas AB, transistor BJT dapat berfungsi sebagai saklar untuk mengalirkan arus ke speaker hanya ketika diperlukan, yaitu ketika sinyal audio yang diperkuat telah melebihi ambang tertentu. Sebagai saklar, transistor BJT membantu mengontrol daya yang disalurkan ke speaker, meningkatkan efisiensi dan mengurangi distorsi pada suara yang dihasilkan. Sebagai pengaman, transistor BJT dapat mengendalikan aliran arus listrik dengan menggunakan arus kecil pada terminal basis. Ini memungkinkan perangkat untuk menyalakan atau mematikan aliran arus yang lebih besar yang berguna dalam aplikasi seperti pengaturan volume atau kontrol input maupun output. Selanjutnya masih di aplikasi transistor. Ini aplikasi transistor pada sebuah IC atau integrated circuit. Pada slide ini saya lampirkan skema rangkaian IC LM386. Nah, ini sesuai yang dijelaskan, ini simbolnya seperti ini, berbeda dengan transistor yang sebelumnya tadi, karena ini ada simbol IC, di mana IC ini di dalamnya terdapat beberapa komponen kecil lagi sesuai gambarnya ini, LM386 audio amplifier circuit. Nah, ini rangkaian yang terdapat pada IC itu terdiri dari banyak sekali komponen seperti dioda dan kapasitor, resistor, transistor. Integrated circuit atau IC adalah komponen elektronik yang menggabungkan banyak komponen elektronik seperti transistor, dioda, kapasitor, resistor, dan komponen lainnya. Ini dirancang untuk bekerja sama-sama dalam sebuah rangkaian. Adapun fungsi transistor dalam integrated circuit atau IC adalah yang pertama, penguat daya atau amplifier, penguat operasional, kemudian penguat sinyal, amplifier, RF dan IF, radio frekuensi dan interface, kemudian multiplier, voltase atau mengendalikan tegangan, regulator tegangan, dan penerima RF atau radio frekuensi. Masih di aplikasi transistor. Nah, ini tadi gambar yang ada di slide sebelumnya juga. Ini LM386 audio amplifier circuit. Ini ada penjelasannya lebih lanjut. Jadi IC LM380 adalah integrated circuit atau IC yang dirancang untuk aplikasi penguatan audio rendah. Biasanya menyediakan daya output hingga beberapa watt. IC ini dapat beroperasi dalam satu sumber daya, memudahkan desain rangkaian, terutama untuk aplikasi yang berbasis baterai. LM380 memiliki fitur pengaturan gain internal
memungkinkan pengguna menyesuaikan tingkat penggunaan sesuai kebutuhan mereka. IC ini dilengkapi dengan proteksi terhadap arus singkat dan thermal atau suhu yang mencegah kerusakan akibat panas berlebih. LM380 dirancang untuk menyediakan output audio berkualitas tinggi dengan distorsi rendah seperti speaker kecil. LM380 dirancang untuk menyediakan output audio berkualitas tinggi dengan distorsi rendah, memastikan sinyal audio yang bersih tanpa gangguan signifikan. IC ini dapat mengendalikan beban rendah seperti speaker kecil atau headphone secara efektif. LM380 memiliki konsumsi daya yang rendah sehingga sangat cocok untuk aplikasi yang berbasis baterai karena membantu menghemat daya. LM380 tersedia dalam berbagai jenis paket termasuk deep, dual inline package, dan TO220 tergantung pada produsen. LM380 memiliki arus quiescent rendah yang mendukung aplikasi berbasis baterai dengan menghemat daya. Selanjutnya kita ke NPN water analogi air. Ini adalah gambaran singkatnya. Analogi air NPN adalah cara untuk memvisualisasikan aliran arus dalam transistor tipe NPN dengan menggunakan aliran air sebagai analogi dalamnya. Dalam analogi ini, arus listrik di transistor dipahami seperti aliran air dalam pipa. Terminal basis transistor diibaratkan sebagai katup pengendali, sementara terminal emitor dan kolektor diibaratkan sebagai pipa yang mengalirkan air. Ketika katup atau basis ini terbuka, air atau arus mengalir dari pipa besar kolektor ke pipa kecil atau emitor. Analogi ini sangat membantu dalam pemahaman visual tentang bagaimana transistor NPN mengontrol aliran arus dengan menggunakan tegangan pada basisnya. Oke, kita masuk ke cara kerjanya. Cara kerja transistor ini diibaratkan seperti keran. Jadi transistor BJT bekerja dengan cara mengatur arus yang mengalir antara tiga terminalnya, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Ketika tegangan diberikan pada terminal basis terhadap emitor, arus basis mengalir mengaktifkan aliran arus yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Ini terjadi karena arus basis mengontrol arus yang mengalir melalui transistor. Dengan cara ini, transistor bertindak sebagai pengatur arus, di mana arus kecil pada terminal basis menghasilkan arus yang lebih besar antara kolektor dan emitor. Ini memungkinkan resistor digunakan sebagai saklar atau penguat dalam berbagai aplikasi elektronik. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Nah, ini gambaran dari keran tadi ya teman-teman. Jadi basis itu mengatur kolektor dan mengatur keluarnya atau emisor di basis. Oke, perhitungan arus basis atau IB, emitter atau IE, dan kolektor atau IC dalam transistor BJT bergantung pada konfigurasi dan parameter transistor yang digunakan. Namun secara umum arus basis IB dapat dihitung dengan menggunakan hukum Ohm, yaitu IB VB per V, yaitu IB dalam kurung VB kali VBE dibagi RB, di mana VB adalah tegangan basis, kemudian VBE adalah tegangan emitter bas, dan RB adalah resistansi basis. Arus emitter atau IE dapat diperoleh dari IB dan HFE. Di sini HFE adalah gain arus transistor. Kemudian arus kolektor IC dapat dihitung dengan menggunakan hukum KCL, Kirchhoff Current Law, yaitu IB yang baik. Kemudian parameter, di sini ada parameternya yaitu
current gain penguat arus transistor, beta current gain penguat arus transistor, dimana ini 100 sampai 300. Terus IE adalah arus emitter, IB adalah arus base, IC adalah arus kolektor. Dan VBE, di sini VBE adalah 0,7 volt untuk silikon, transistor silikon, 0,3 volt untuk transistor germanium. Dan di sini juga ada rumusnya untuk beta, yaitu beta sama dengan IC per IB, atau dimana IC adalah beta kali IB, IB adalah IC per beta. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Untuk contoh soal 1 ini adalah biasing transistor BJT dengan beta 200. Kita di sini disuruh mencari IB, IC, IE, dan VCE atau tegangan kolektor emitter. Ini menggunakan hukum Kirchhoff tegangan, di mana jumlah tegangan dalam rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Kita ketahui dulu IB adalah yang bagian atas itu mengarah ke kanan dari 100 k ohm, kemudian IC itu dari 1 k ohm mengarah ke bawah ke transistor. Oh ya, VBE di sini dianggap transistor silikon, jadi 0,7 volt. Untuk kemudian diketahui loop 1 dan loop 2. Loop 1 itu berada di bawah 100 kilo ohm, 100 k ohm. Loop 2 itu di bawah 1 k ohm, berada di 1 k ohm, di rangkaian 1 k ohm. Oke, untuk yang pertama kita mencari IB, dimana kita mengetahui 2 dikurang 2 min IB kali 100k min VBE sama dengan 0. 2 kurangi 100k IB min 0,7 silikon tadi sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas, 2 dikurang 0,7 menjadi 1,3, 100k IB sama dengan 1,3. Kemudian IB 1,3 dibagi 100k, maka diketahui IB 0,000013 ampere atau IB 13 mikroampere. IB sudah diketahui, maka selanjutnya kita mencari IC. Karena IC diketahui rumus beta adalah IC per IB, maka IC 200 kali IB sama dengan 200 kali 13 ditemui 2600 mikroampere atau 2,6 miliampere. Selanjutnya kita mencari IE. IE rumusnya yaitu IC ditambah IB sesuai yang kita ketahui di awal, seperti analogi air atau keran tadi, dimana IC adalah 2600 mikroampere ditambah IB 13 mikroampere, maka ditemukan 2613 mikroampere. Kemudian kita mencari VCE, tegangan kolektor emitter. Ini menggunakan rumus KVL. Jadi VCE diketahui, untuk mencari VCE kita mengetahui 10 min IC kali 1K min VCE sama dengan 0. Oh ya, di VCE ini kita mencari di loop yang kedua. Lanjut, 10 min 2613
dikali 1K min VCE sama dengan 0. 10 min 0,0026 002.613 dikali 1K min VCE sama dengan 0. 10 min 2,6 min VCE sama dengan 0. Maka diketahui VCE adalah 7,4 volt. Lanjut ke soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Dapat diperhatikan, diketahui sebuah rangkaian dengan beta 100. Kita disuruh mencari IB dan IC. Karena ini rangkaian pembagi tegangan, maka kita cari terlebih dahulu VB-nya. Kita cari dahulu seperti rumus yang telah diambilkan sebelumnya, di mana R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali VCC. Oke, diketahui maka VB sama dengan dalam kurung 4,7K dibagi 10K ditambah 4,7K tutup kurung dikali 15, maka diperoleh hasil 4,79 volt. Sebelum mencari IB, kita mencari terlebih dahulu I1 dan I2. I1 seperti yang ditunjukkan di panah, yaitu berada di R1 ke bawah, kemudian I2 itu berada di R2 ke bawah. Kemudian di mana letak IC dan IB? IC itu berada di setelah sumber tegangan positif 15 volt ke 1K itu, terus kemudian IB itu berada di titik VB, setelah titik VB menuju transistor. I1 seperti rumusnya yaitu VR1 per R1. Kita masukkan VCC min VB per R1, maka ditemui 15 min 4,79 dibagi 10K. Ditemukan hasil 0,00121 ampere, atau bisa kita peringkas 1,21 miliampere. Kemudian kita mencari I2, yaitu dimana I2 rumusnya sama, VR2 per R2. Nah, VR2 di sini karena kalau kita perhatikan ini menggunakan VB, karena yang sudah terbagi di R1 dan R2 adalah VB. Jadi kita masukkan saja VB 4,79 dibagi R2 4,7K. Ditemui hasil 0,001019 ampere, atau bisa kita peringkas 1,0119 miliampere. Ya, I1 dan I2 sudah kita temukan, maka lanjut ke kita mencari IB. IB di sini adalah rumusnya adalah I1 dikurangi I2. Maka I1 dimana 1,021 dikurangi I2 1,19, maka ditemui hasil 0,002 miliampere. Kemudian IC di sini adalah beta dikali IB. IC sama dengan beta dikali IB, dimana betanya tadi 100 dikali IB nya adalah 0,002 miliampere, ditemui hasil 0,2 miliampere. Sekian pemaparan tugas mata kuliah elektronika dasar mengenai materi transistor BJT. Saya Junior Ibrahim, mohon maaf apabila banyak salah kata, salah ucapan yang tidak berkenan pada saat memaparkan materi sebelumnya. Apabila ada kritik, saran yang membangun atau komentar, mohon disampaikan melalui komentar di bawah. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.